Situs Gapura Wringin Lawang terletak di Duku Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Untuk menuju ke sini, Anda bisa melewati jalur utama Mojokerto-Jombang yang dengan menempuh waktu selama kurang lebih 20 menit dari kota Mojokerto. Situs Wringin Lawang ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Purnomo Moker melaporkan. Situs Gapura Wringin Lawang terletak di Duku Wringin Lawang, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tepatnya 11 km dari arah Mojokerto ke arah Jombang. Konon, dahulu di dekat candi terdapat pohon beringin yang besar, sehingga candi ini dinamakan Candi Wringin Lawang. Dalam bahasa Jawa, Wringin berarti beringin, lawang yang berarti pintu. Tidak banyak yang tahu tentang masa pembangunan maupun fungsi candi ini. Candi Wringin Lawang merupakan candi bentar, biasanya berfungsi sebagai gerbang terluar dari suatu kompleks bangunan. Menilik bentuknya, Gapura Wringin Lawang diduga merupakan gapura menuju salah satu komplek bangunan yang berada di kota Mojopahit. Gapura Wringin Lawang telah mengalami pemugaran yang dilaksanakan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1995. Keseluruhan bangunan yang menghadap timur barat ini terbuat dari bata merah. Pondasi gapura berbentuk segi empat dengan ukuran 13 kali 11,5 meter. Sebelum dipugar, belahan selatan gapura masih utuh, berdiri tegak dengan ketinggian 15,5 meter, sementara belahan utara hanya tersisa 9 meter. Di sisi kiri dan kanan tangga naik menuju celah di antara dua belahan gapura terdapat dinding penghalang setinggi sekitar 2 meter. Celah di antara kedua belahan gapura cukup lebar. Tidak tampak ukiran atau relief di dinding candi. Atap candi berbentuk piramida bersusun dengan puncak persegi. Bentuk atap maupun hiasan pola piramida terbalik pada atap candi mirip dengan yang terdapat di Candi Brau. Memasuki kawasan candi Wringin Lawang ini suasana sangat bersih dan asri oleh aneka jenis tanaman hias, pohon maja dan pohon tenggulun. Sebuah kolam kecil yang dengan tanaman teratainya yang berwarna mirabella tampak menghiasi halamannya. Ada rasa kagum ketika pandangan saya menyimak keindahan sosok candi ini. Pada Candi Wringin Lawang tak terdapat hiasan relief atau arca seperti candi-candi pada umumnya. Namun bentuk dan arsitektur candi yang tampak geometris itu memberikan perasaan kagum pada keagungan peradaban pada masa kerajaan Mojopahit itu. Saat berada di bagian tengah, gerbang di salah satu sisi gerbang ada 3,
batu andesit yang berjajar berbentuk persegi panjang. Pada salah satu batu itu terdapat relief pada bagian depannya. Ada tungku kecil yang terbuat dari tanah liat untuk membakar dupa atau kemenyan. Selain itu juga ada bekas sesajian dan selamatan itu sudah menjadi tradisi dan dilakukan untuk menghormati danyang atau leluhur yang ada di Candi Wringin Lawang untuk kelancaran hajatan yang sedang dilakukan oleh warga untuk menunaikan hajat, haul atau sesuatu niat yang telah terlaksana. Candi Wringin Lawang merupakan candi tipe bentar, yaitu gapura yang dibangun tanpa atap. Dalam sebuah karya kerajaan masa lalu, tentu semuanya terdapat makna yang dalam secara filosofis. Candi Wringin Lawang juga memiliki makna yang dalam secara filosofis, meski kadang-kadang makna filosofis tersebut tidak sama dari masing-masing penafsir. Maka secara filosofis yang terkadang di dalam bangunan gapura Wringin Lawang diantaranya melambangkan Gunung Mahameru. Ini diyakini sebagai persemayaman para dewa-dewa pada masa itu. Juga gapura Wringin Lawang terbelah dua. Ini bisa diartikan sebagai konsep dualisme atau pasangan yang selalu ada di dunia, seperti kiri, kanan, atas, bawah, terang, gelap, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentuk terbelah ini ada juga yang menafsirkan dengan lambang kesuburan. Gapura kecil yang menempel ini bisa terlihat jika dilihat dari luar, yang letaknya pada bagian induk. Gapura kecil ini digambarkan sebagai gerbang yang dimiliki rakyat dan yang lebih besar merupakan dimiliki oleh raja. Ini diartikan sebagai kebijaksanaan raja lebih besar apa kekuasaan rakyat, namun rakyat sepenuhnya berada di bawah perlindungan kekuasaan dan kebijaksanaan raja.